Oleh karena yang diundang, yang dihadirkan siapa? Adalah 5 tersangka dan para saksi yang terlibat langsung dalam suatu peristiwa. Ada beberapa perbedaan antara pengakuan A dan pengakuan B di masing-masing pihak. Tapi masing-masing pengakuan itu juga diuji. Jadi dikasih kesempatan oleh teman-teman penyidik untuk juga melaksanakan rekonstruksinya. Saudara, pasca rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua masih banyak ada sejumlah pertanyaan lah yang dimiliki pasca rekonstruksi tersebut, dan tak hanya soal keterangan yang berbeda-beda dari tiap tersangka, tapi pihak kuasa hukum dari Brigadir Yosua atau keluarga Brigadir Yosua yang tidak dapat mengikuti rekonstruksi. Nah, apakah rekonstruksi ini sudah dibuat benar-benar transparan? Kami akan perbincangkan hal ini bersama peneliti bidang kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISES. Ada Pak Bambang Rukmito. Selamat pagi, Pak Bambang. Selamat pagi, Bung Timothy. Dan nanti Pak Bambang akan bergabung juga, rencananya ada anggota tim pengacara Brigadir Yosua atau keluarga Brigadir Yosua, ada Bang Martin Lukas Simanjuntak, serta anggota Kompolnas, Pak Yusuf Warshim yang juga nanti akan bergabung bersama kita. Saya ke Pak Bambang dulu nih, menyaksikan bagaimana proses rekonstruksi kemarin secara teknis dulu Pak Bambang. Ini kan diharapkan bahwa bisa berlangsung secara transparan. Ini baik dari publik maupun khususnya dari keluarga korban, berharap demikian. Tapi apakah Anda melihat ini sudah setransparan mungkin apa yang dihadirkan oleh kepolisian kemarin dalam proses rekonstruksi, mencatat juga bahwa sebenarnya kan rekonstruksi itu tidak ada kewajiban juga untuk disiarkan secara langsung gitu, tapi ini paling tidak sudah dilakukan. Tapi protes masih ada, khususnya dari tim pengacara keluarga korban di sini, Pak Bambang. Ya, saya melihat gini, rekonstruksi ini kan hanya salah satu saja upaya dalam pemeriksaan sebuah kasus kan. Selain rekonstruksi kan ada interview, ada interogasi dan konfrontasi gitu. Yeah. Kalau sampai sejauh ini dengan melakukan rekonstruksi dengan melibatkan banyak pihak yang seperti kemarin dilakukan oleh kepolisian, penyidik dalam hal ini ada sebuah kemajuan yang sangat luar biasa sekali. Masyarakat bisa menonton setiap adegan, meskipun seringkali mungkin ada kendala teknis, kita tidak mendengar audio di sana, kemudian narasi apa yang sedang dibangun di sana, itu kita tidak mendengar, tapi step by step kita bisa melihat dan menontonnya secara langsung seperti itu. Ini adalah kemajuan tersendiri dalam sebuah pengungkapan kasus gitu loh. Meskipun kalau kita melihat di beberapa negara yang lebih maju, rekonstruksi itu tidak perlu seperti itu, hanya menggunakan dengan animasi atau dengan hal-hal yang lebih canggih lagi seperti itu loh. Dan tidak harus menghadirkan para tersangka, karena pertemuan dengan antar para tersangka ini pun juga rawan intimidasi, rawan saling mengaruhi seperti itu. Tapi secara umum kemarin sudah sangat bagus, meskipun ada beberapa step yang masih ada kejanggalan-kejanggalan seperti itu. Seperti apa itu Pak Bambang? Kejanggalan-kejanggalan yang Anda maksud? Kalau melihat reka adegan di Magelang dan narasi-narasi yang muncul di publik terkait pelecehan seksual yang selama ini dibangun oleh tersangka Sambo dengan istrinya, kemarin adegan pelecehan itu seperti apa, itu belum begitu jelas gitu loh. Hanya Joshua duduk di depan putri yang tidur, itu sedang apa gitu. Itu yang menjadi tanda tanya. Memang tidak mungkin akan dibuka seterang-benderang mungkin bagaimana pelecehan itu, tentunya ini juga hal yang di luar kan, di luar itu tidak mungkin dilakukan seperti itu. Tapi itu yang menjadi catatan, tapi tidak menjawab asumsi-asumsi di luar, itu satu. Terus kemudian soal terkait dengan senjata api yang dibawa Baradae, sejak awal dia mengantongi senjata, apakah senjata itu yang digunakan dan kapan, kalau menggunakan senjata Glock milik FS, kapan itu diserahkan. Kemudian juga penembakan sendiri. Kalau kemarin saya melihat ini masih versi Sambo gitu loh. Tapi versi E-nya yang seperti apa kita belum lihat. Seperti itu.
Nah itu kalau kita lihat proses pengadeganan yang dilakukan dalam rekonstruksi, khususnya pada saat kasus seperti ini korban meninggal dunia, ini kan sebenarnya kan terutama yang di Magelang lah, itu hanya bisa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh para tersangka gitu. Korban tentu saja tidak bisa menceritakan versinya tentang apa yang terjadi di Magelang. Nah ini berarti apakah tetap bernilaikah atau seperti apa, mengingat seluruh keterangan itu didapatkan dari tersangka yang saat ini ya memang dalam tuduhan menyebabkan pembunuhan, melanggar hukum dan bisa dihukum dengan sangat berat. Dalam penyidikan kepolisian yang modern, kesaksian ini adalah nomor sekian yang bukan yang paling utama gitu loh. Demikian juga dengan proses rekonstruksi, karena ini kesaksian ini tentunya akan bias kepentingan subjektif tersangka itu sendiri gitu. Dan bahkan tersangka pun juga berhak mengingkari apa yang sudah dilakukan gitu, seperti itu. Yang terpenting bagi penyidik adalah bagaimana menemukan bukti-bukti menguat gitu. Kalau dalam kasus ini bagaimana bukti-bukti itu bisa dicari di TKP misalnya. Hanya sayang TKP ini kan sudah sangat rusak sekali. Juga bisa ditemukan melalui CCTV, transaksi elektronik dari HP para tersangka maupun korban, kemudian juga mungkin aliran rekening seperti itu. Itu yang seharusnya lebih didalami lagi, bukan pengakuan yang ini lebih pada sensasional saja, dan ini memang saya melihat bahwa publik menyukai ini gitu, dengan sensasi-sensasi, motif-motif yang sebenarnya ini bias dari penuntasan kasus itu sendiri, seperti itu. Nah, rekonstruksi sendiri kan kemarin fokusnya adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana kronologi sebenar-benarnya terkait satu kasus gitu, Pak Bambang, yaitu terkait pembunuhan dari Brigadir Yosua Huta Barat. Apakah rekonstruksi Magelang itu Anda rasa masih diperlukankah, mengingat ini kan sebenarnya tidak terkait langsung, apalagi ini sebenarnya hanya berdasarkan pengakuan dari Ferdy Sambo dan juga Ibu Putri. Bahkan ini pun tadinya diakui tidak terjadi di Magelang tapi terjadi di Duren 3, namun akhirnya Ibu PC mengoreksi pernyataannya. Masih perlukah itu sebenarnya, mengingat fokus kita kan bukan ke motif juga pada pelecehan ya. Betul, bukan pada pelecehan. Betul. Ini yang menjadi kontradiktif sebenarnya, juga terkait dengan pernyataan Kapolri sendiri bahwa tidak ada kasus pelecehan seksual gitu. Tetapi kan sepertinya penyidik ini masih terbawa dengan alur yang dibangun oleh FS. Makanya rekonstruksi ini juga dilakukan terkait dengan kejadian di Magelang. Malah ini kalau melihat pola yang seperti ini saya melihat bahwa ini malah menjadi blunder bagi FS dan Putri sendiri. Kenapa? Karena artinya sejak dari Magelang ini sudah ada rencana untuk melakukan pembunuhan itu, seperti itu. Paling tidak niatan lah dari situ. Iya, karena ada sejak awal sudah seperti itu gitu. Problem pelecehannya ada atau tidak itu kan soal lain dan tidak bisa dibuktikan. Tapi artinya ada motif sejak di Magelang itu untuk melakukan tindakan yang seperti kita tahu, seperti itu. Nah, terkait dengan perbedaan kesaksian lah atau perbedaan keterangan khususnya antara para tersangka. Kemarin kita lihat ada beberapa adegan di mana tersangka yang hadir itu tidak memerankan adegannya. Dan kalau kita mendengar dari Brigjen Andrian bahwa ini biasanya disebabkan oleh dua keterangan yang berbeda. Contohnya keterangan dari Barada Eliezer demikian, yang mengatakan Ferdy Sambo melakukan demikian, tapi Ferdy Sambo tidak mengakui sehingga tidak ikut serta dalam reka adegannya begitu. Ini tampak ada beberapa kali kemarin gitu Pak Bambang. Nah, apakah Anda meyakini bahwa ini tidak akan menjadi masalah? Ada dua keterangan yang sangat berbeda, pegangannya cuma dari dua keterangan itu, tidak akan menjadi masalah bagi penyidik untuk benar-benar bisa membedakan yang mana yang mengungkapkan kebenaran dan yang mana yang mencoba menciptakan skenario menyelamatkan dirinya sendiri.
Memang kalau melihat hanya berdasar pada pengakuan tersangka, ini lagi-lagi adalah sangat bias gitu dan sangat subjektif gitu. Pengakuan Sambo tentunya mewakili kepentingan dia. Pengakuan dari E tentunya juga akan untuk kepentingan dia, bagaimana untuk memperingan hukuman ke depan seperti itu. Makanya yang lebih penting adalah bukan saksi tersangka ini. Kalau mungkin kan ada saksi-saksi lain, itu akan lebih bagus daripada hanya mengutamakan kesaksian dari para tersangka. Dan yang paling utama itu tadi sejak awal saya sampaikan adalah bagaimana bukti-bukti itu dikejar dan dicari oleh penyidik. Gitu. CCTV yang kemarin katanya hilang ternyata juga sudah ditemukan. Dan ini tentunya bukti penguat dan bisa dikonfrontasikan dengan pengakuan para tersangka seperti itu. Oke, Pak Bambang saat ini juga sudah bergabung bersama kita ada Pak Mansur Febrian. Pak Mansur Febrian ini adalah juga dari tim kuasa hukum keluarga korban Brigadir Yosua. Selamat pagi, Pak Mansur. Pak Mansur, mohon maaf, tampaknya belum terdengar audionya, mungkin masih di mute. Ya, selamat pagi, Bang Timothy. Selamat pagi juga Pak Bang Rukminto dan Bang Mansur. Sobat Kompas TV. Terima kasih Pak Mansur sudah bergabung bersama kami. Pak Mansur, tampaknya tanggapan dari keluarga, paling tidak dari tim pengacara keluarga Brigadir Yosua ini masih belum puas dengan rekonstruksi yang berlangsung kemarin, setidaknya dari sisi karena tidak bisa menyaksikan sendiri, Pak Mansur. Bagaimana tanggapannya terkait rekonstruksi kemarin? Baik, Timothy, terima kasih. Tentunya kami dari tim penasihat hukum dan dari pihak keluarga sangat kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Dirtipidum dalam hal ini, tidak mengizinkan daripada penasihat hukum untuk melihat jalannya rekonstruksi. Hal ini berbanding sangat terbalik dengan apa yang disampaikan atau statement yang daripada Bapak Dedi Prasetyo yang beberapa waktu yang lalu menyampaikan di Detik kalau tidak salah akan mengundang para pihak dalam hal ini Komnas HAM, Kompolnas, Jaksa Penuntut Umum, kemudian pengacara para pihak. Dalam hari ini kami mengartikan adalah kami sebagai pelapor dan juga pengacara daripada pihak tersangka. Namun sangat disayangkan dan kami juga tidak tahu kenapa penyebabnya hingga Dirtipidum ini menyampaikan pokoknya nasihat daripada pelapor ini tidak diizinkan masuk. Itu sangat mengecewakan. Tapi sebenarnya apakah ada undangan untuk atau yang paling tidak dari tim pengacara keluarga ini? Kalau kita mengacu terhadap KUHP memang tidak ada kewajiban ya untuk mengundang siapa yang akan hadir. Namun juga tidak ada larangan, itu kita juga harus garis bawahi. Tapi karena ini sudah menjadi domain publik dan dari awal kita sudah disajikan hal-hal yang bohong, kami selalu mendorong supaya adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengungkapan perkara ini. Jangan sampai kita terbawa alur kembali skenario Pak FS. Itu yang kami hindari. Oleh karenanya kami selalu mendorong dan menekan untuk rekan-rekan dari media juga sebagai kontrol sosial. Namun fakta yang terjadi ketika rekonstruksi di Duren 3 kemarin, kami tidak tahu kenapa harus satu sumber, yaitu dari televisi Polri, dari Polri Presisi. Kenapa rekan-rekan media tidak diizinkan? Sebetulnya perkara seperti ini kan perkara yang sudah biasa terjadi di Indonesia ini, dan rekonstruksi ini dapat disaksikan oleh siapapun. Celotehan dari Bang Deoli pada yang saya kutip dari TV One semalam, setan pun boleh melihat hal ini. Kenapa di pihak penasihat hukum dan rekan-rekan media tidak diizinkan? Ada apa sebetulnya? Apakah ada leg spesialis, ada pembeda ketika ini terjadi di rumah seorang jenderal? Ini yang menjadi pertanyaan buat kami. Kami sangat menyayangkan. Ini sebuah pembangkangan Dirtipidum kepada perintah daripada Bapak Presiden dan Bapak Kapolri. Pak Presiden menyatakan dari awal supaya ini dibuka secara transparan, terbuka untuk masyarakat supaya jelas perkaranya seperti apa. Bapak Kapolri juga menyampaikan seperti itu. Kemudian Bapak Menko Polhukam juga seperti itu. Kenapa ada pembangkangan oleh Dirtipidum dalam hal ini? Gitu loh. Oke, nah utamanya Bang Mansur, apakah Anda mempermasalahkan tidak bolehnya kuasa hukum dari keluarga korban masuk, atau Anda mempermasalahkan ini menjadi permasalahan transparansi? Karena ada statement kami juga diundang waktu itu, dalam hal ini yang dari statement saya katakan bahwa ada pernyataan daripada Kadif Humas menyatakan akan mengundang pengacara dua belah pihak. Oleh karena itu berarti kami mengaminkan bahwa pihak pelapor juga harus diundang.
Karena ini sudah masuk berulang kali terhadap skenario Pak FS, kami selalu mendorong supaya kami dilibatkan untuk melihat jalannya rekonstruksi. Dan ini juga seharusnya masyarakat juga bisa melihat sebetulnya terkait rekonstruksi ini. Apa sih sebetulnya tujuan rekonstruksi ini? Kan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang terjadinya tindak pidana. Itu konteksnya. Nah, bagaimana gambaran itu akan terjadi ataupun akan nyata apabila itu masih ada seolah-olah ditutupi dari pihak kontrol sosial dan juga dari pihak pelapor. Dan pertanyaan kami seperti ini ketika rekonstruksi. Apakah rekonstruksi ini sudah didasari berdasarkan alat bukti yang memang dari awal dihilangkan, yang memang dikatakan dari awal tersambar petir, contohnya CCTV. Apakah sudah dicocokkan dengan itu? Atau hanya justru mengikuti alur pengakuan daripada tersangka? Ini yang kami tidak tahu, dan ini kecerdikan ataupun ketelitian daripada pihak penyidik dipertaruhkan dalam hal ini. Nah, dengan banyaknya yang terlibat, ya selain tim pengacara dari keluarga, ya kita tahu ada jaksa penuntut umum, ada setidaknya ada 10 jaksa yang mengikuti, ada Kompolnas di situ, ada Komnas HAM, ada LPSK. Apakah Anda masih mengkhawatirkan bahwa skenario seorang Ferdy Sambo ini masih akan tetap bisa digolkan dengan begitu banyak mata di lokasi juga, walaupun tidak ada tim pengacara dari keluarga korban di situ? Beberapa waktu yang lalu kalau kita lihat terkait RDP ya, RDP terkait Bapak Kapolri menyampaikan bahwa Baradae melihat Brigadir J ini sudah bersimbah darah. Nah, tapi ketika kita lihat faktanya ketika rekonstruksi, kemarin tidak ada hal itu. Justru malah ikuti alur yang awal. Baradae lah yang menembak tembak-tembakan sebanyak 5 kali. Nah, apakah ini akan mengikuti alur sesuai permintaan Pak FS? Atau bagaimana sebetulnya? Ini bahaya nantinya. Kita sudah disuguhkan sesuatu hal yang bohong. Itu sudah diakui juga oleh Bapak Kompolnas, dalam hal ini Bapak Winnie Mamoto. Namun para pihak dan juga dari pihak Karopenmas waktu itu menyatakan ada skenario kan seperti itu. Tapi sampai hari ini juga tidak ada permintaan maaf bahwa mereka sudah terkena prank gitu loh. Tidak ada permintaan maaf baik kepada publik maupun kepada masyarakat. Apakah segitu gengsinya ketika sudah menyampaikan sesuatu hal yang salah itu untuk meminta maaf? Dan terkait rekonstruksi kemarin, walaupun mungkin memang ada Kompolnas, Komnas HAM, LPSK di situ kan, tapi kalau kita lihat sepintas rekonstruksi ini mengikuti alur dugaan pelecehan. Pelecehan ini sudah tidak ada, sudah di SP3 kan. Kalau memang diduga terjadi di Magelang, kenapa rekonstruksinya tidak di Magelang? Ada apa ini sebetulnya? Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Nanti kita ingin mendengar juga bagaimana apakah masih ada hal yang mengganjal dalam rekonstruksi kemarin. Ada pihak yang hadir dalam rekonstruksi dari Kompolnas, ada Pak Yusuf Warsim yang juga sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Pak Yusuf. Selamat pagi Mas, mohon maaf terlambat. Nggak apa-apa Pak Yusuf, tapi kita akan jeda sebentar ya Pak Yusuf, nanti saya akan langsung ke Anda usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.